Masih ada Ustadz, catatannya Ustadz masih aman Ustadz. Nunggu Ustadz standby on lagi Ustadz. Wih. Tapi Bang Mutu udah bisa bahasa Arab masalahnya. Ya enggak juga. Enggak juga. Loh, lah yang kemarin ngajarin saya bahasa Arab di kamar itu kan Bang Mutu. Itu hasil belajar dari siapa? Ustadz Wafi, Engki. Itu tak bebe. Pokoknya teman-teman yang belajar bahasa Arab ini Mas Mutu unik-unik. Ada yang cuma akunnya saja di Zoom, orangnya ada. Ada yang masuk 3 kali, setelah itu hilang dengan berbagai alasan ke Thailand, ke Malaysia, entah ke mana. Itu titip sandal itu, Ustaz. Titip sandal doang tuh. Ada yang alasannya, aduh ujian Ustaz, saya ujian ini, ujian itu berat. Padahal setiap hari live orangnya, live setiap hari dia. Udah Rifa. Bukan. Ini yang tadi ketawa. Iya, macam-macam kan. Ya saya sebagai orang yang pengalaman pernah punya beberapa murid, ya tahu lah. Seperti murid izin ke Jeding ternyata beli-beli itu ya tahu saya, gitu. Iya, Bang ya pernah kayak gitu ya kan? Saya pernah pengalaman, bukan pengamalan lagi, sudah pengalaman. Pengamalan. Ya tapi kan seru aja gitu loh, sama teman-teman itu seru. Jadi kan kita tahu bahwa semakin kita niat ingin melakukan kebaikan, semakin setan itu tidak akan memberikan kita kesempatan untuk meraih hal tersebut. Itu intinya. Semakin tinggi niat kita dalam hal agama, maka setan juga semakin semangat untuk menjatuhkan niat kita. Itu sebenarnya yang tidak disadari kadang. Nah, itulah. Jadi jangan termasuk males ya, Ustaz. Termasuk males ya. Jadi kan gini, kalau kita lihat di dalam kitab Hikam, ya Hikam Ibnu Athaillah Sekandari. Hawa nafsu itu apa sih? Hawa nafsu itu definisinya kullu ma yushgiluna an ghairillah. Setiap sesuatu yang menyibukkan kita kepada selain Allah, itu namanya hawa nafsu. Apapun itu, kalau kita sibuk bukan karena Allah, itu namanya hawa nafsu. Nah, niat kita, saya pasti ya, saya pribadi teman-teman ya, andaikan ada orang yang membiayai saya sekolah lagi, beneran. Saya sekolah lagi gitu loh. Sekolah lagi, entah itu mau belajar bahasa Inggris, entah mau belajar bahasa Mandarin, IE sanse uliu cipacuse, itu hafal saya masih Mandarin tuh 1 sampai 10 itu. Jadi pengen sebenarnya gitu. Tapi gitu, kadang kalau sudah niatnya baik, itu setan itu aduh yang males, yang sibuk ini, sibuk itu. Dan setan itu pinter. Maksudnya pinternya begini. Kita akan disibukkan dengan perkara agama ke perkara agama yang lain. Itu ada. Jadi setan itu kan ada tingkatannya ya. Ada yang pertama cuma, sudahlah, tidak usah hadir. Kamu tidur saja. Ada yang seperti itu. Nah, yang sulit justru setan yang sudah tingkatannya agak alim. Jadi kamu diganggu oleh setan, ayo kamu hadir. Tapi nyampe sana tidak usah dengerin, tidak apa-apa. Yang penting hadir aja, kamu sudah dapat pahala. Kamu mau live TikTok atau mau apapun terserah. Yang penting kamu hadir aja gitu. Mau tidur, itu sudah pahala itu. Nah itu padahal setan juga sebenarnya. Begitu. Nah, kan ada tingkatannya kan. Mau sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didatangi setan, dia mengaku Allah. Gitu. Jadi itu sponsor ya teman-teman. Lanjutlah yang lain. Gimana luar biasa ya dengan Mbak Cebi tanggapannya? Enggak. Saya tuh gara-gara Bang Moto Ustaz sebenarnya diajak ke room Thailand kayak gitu, ngajar dakwah di sana. Saya disuruh nemenin, itu yang menyibukkan saya selama ini Ustaz. Jujur, tanya sama Bang Moto. Bukan yang lain-lain kok. Tenang aja. Ayo kita mulai lagi Ustaz, dari nol lagi yuk semangat saya. Dalil mana dalil? Marah dia. Ustaz Wafi, tapi dulu belum lah. Saya DM JB kan. Cep masuk sini rumpung hujat nih. JB masuk.
Indonesia orang Vietnam semua yang ngomong kita nggak ngerti kan. Jadi marah-marah. Ini apa Bang Moto? Hujan ini kayaknya nih. Saya soalnya nggak ngerti. Ini marah-marah kamu. Ada nongkrong Besoknya kita di aku sini yang Beb, ya? masuk. Kita nongkrong di Ada, sana. aku juga dikirimin sama Bang Mutu. Itu kita awalnya aku kan dia ngomongin politik itu. Ngomong politik aku typing di bawah Assalamualaikum gitu kan. Ada yang jawab Waalaikumsalam gitu. Aduh, ngerti dia. Ditariklah ke atas. Sama Bang Moto. Udah kita ngacau di situ. Akhirnya apa? Mereka marah. Mereka lagi ngomongin politik ternyata. Kita kacak-kacak room dia. Saya pernah Pak Jebi, pernah punya komitmen itu ya, ingin ngajari istri ya. Itu paling sulit tuh, ngajari istri itu paling sulit. Yang mana Ustaz? Jadi istri itu kan pernah minta, ayo dong ngaji memperdalam bahasa Arab gitu. Kan istri saya kan Santi Putri di Pondok Sidogiri juga. Nah, Bisa jadi bahasa Arab juga, Ustaz? bisa. Wih, Kan mantap. apa namanya itu? Ada apa itu? Papan tulis kecil di rumah. Nah, satu kali ketika dites salah itu istri kan pasti senyum kan. Kalau sudah senyum sambil meluk, aduh gak jadi sudah di kamar akhirnya. Udah keramas sudah. Iya keramas sudah aduh. Ini gimana? Kira-kira Ustaz, kalau apa namanya bahasa Arabnya istri itu sudah bisa diajak ngobrol bahasa Arab nggak istri, Ustaz? Bisa. Tapi gitu, ketika salah itu dia senyum-senyum sambil megang-megang, aduh keramas lagi sudah. Apa ini? Repot. Repot. ini orang. Ada. Libur 6 bulan sudah. Jadi Ustadz kalau ada agak cekcok dikit itu pakai bahasa Arab ya biar anaknya nggak denger ya, biar anaknya nggak tahu gitu. Ini Abi sama Umi ngobrolin apa ya, kok agak ribut gitu. Ngapain sih? Ya mungkin mereka berantemnya pakai bahasa Arab. Iya, woi, saya Rojim gitu ya. Usuli fardhu. Ini Nawa itu sama Kodin. Dijawab an adai Fardisari Ramadan Haji Sadati lillahi ta'ala. Malah begitu. Ada Mas Moto, ada cerita di pondok itu ya. Jadi dia masuk daerah Arab, ketika ada temannya bertengkar, dia itu taunya bahasa Arab cuma hadza. Hadza kan artinya ini kan. Ini ya. Isim Isyarah. Jadi ketika ada temannya bertengkar lalu dipanggil oleh pengurus, sama pengurus ditanyakan, "Ma waqa'a bainakum?" Apa yang terjadi antara kalian? Limadza? Ditanyain ya pakai anu. Nah, karena dia kreatif Mas Moto. Saking kreatifnya itu hanya dengan satu mufrad dan satu kosakata, dia bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dia bilang gini, Ustaz, hadza wa hadza hadza-hadzaan. Ana di hadza, ana hadza. Gitu. Jadi cukup menggunakan hadza, pengurus itu langsung paham. Gitu sudah. Jadi ana hadza Ustaz. Cuma ana hadza gitu. Jadi cukup pakai hadza. Aduh, ini santri kreatif ini kata sih. Sama yang dicukur rambut Ustaz. Oh, iya. Ayo Ustaz. Ada teman naik haji waktu halku motong rambut. Aku ingat. Iya, lucu ini. Waktu motong rambut itu dia godeknya itu tidak mau dipotong, tapi dia tidak bisa cara memberhentikannya. Akhirnya dia bilang gini, Sadaqallahul azim. Jadi dia ingat ya memberhentikan sholat baca Quran itu dengan baca itu. Mungkin itu bahasa Arabnya berhenti gitu katanya. Sadaqallahul. Aduh. Arah. Ambu Ustaz. Ya Allah.
Ini aduh, paketan saya hampir habis, say. Ntar. Pakai wifi Ustaz. Masa di situ nggak ada wifi-nya? Say, ada yang jualan pulsa dan. Kode. Ini ada 3200 di bawah MB. ini datang ambigu ini. Tinggal Ikut 200 nangis MB. mungkin di bawah ini. Off cam Ustaz. Ajar yuk. Jangan jadi mati, jangan nyalain kamera. Malah Dia keluar. agak- Malah keluar. Cep, langsung ya, kirim ya. Siap. Ada. Kan tadi mau tahu kayak dia. Ada. Hada. Aku- Mana hada? Aku taunya gini nih. Aku taunya ya. Aku paling hafal nih gini. Hada ismu al ilah. Hada ismu al ilah. Itu doang yang gue tahu. Bahan debat soalnya. Uni udah tidur ini. Uni udah tidur, kalau udah nggak ada nafasnya udah tidur dia. Sampai Gan Eden itu. Aku tarik satu ya buat Iya, tarik aja gak apa-apa. Sambil nunggu Satafi. Di bawah yuk. Mainkan badutnya di atas tuh. Coba Oten, naik yuk Oten. buat hiburan lah. Buka. Ntar dulu ada yang naik ini. Aman dan tenteram. Coba siapa yang naik itu Bang Madu? Dicek Bang. Tenteram di mana kamu jadi murtad? Feli. Siapa ini? Nah itu mah orangnya Bang Moto. Hah? Temannya Ini Bang muslim, Moto. Bang. tuh. Itu yang di Muslim bawah dia. itu. Nanti di Oh. yang early. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu. Insyaallah. Siap. Memang nama saya ini Kristenable. Memang nyebelin. Aku masa dipilih cuman debat bahas aja yuk. Mau. Di Kemang, itu Bang Dia di Kemang. Oh, yang Bang Handi aja waktu itu ya, Bang K2 ya? Betul, situ. Ayo, sama-sama itu kok. Sama Pradi juga kalau nggak salah deh. Oh iya, siap-siap. Tiap hari, Bang? Enggak, aku kalau dia nggak tahu datanya kapan. Kalau aku di sana kebetulan kan ngisi juga Selasa Rabu Bada Isa. Jadi kadang-kadang ngumpul ketemu juga gitu. Ngumpul-ngumpul, ayolah Bang Dia. Ngisi apa, Bang? Ngisi air bak kolam itu buat mandi. Enggak, aku serius nanya ini. Ada kajian? Ya kalau akhir bulan biasanya pada gajian kan. Kajian? Kajian ada. Oh itu, iya. Siap. Insya Allah. Emang ya, bapak-bapak Ba'da Maghrib tuh bercandanya ya Allah. Enggak. Aku mau tanya dong. Ustaz Arif ini. Aku mau tanya, Bang Muto kenal nggak sama yang namanya Michael, orang Kristen yang bisa bahasa Arab itu? Kenal nggak? Oh iya, Bang. Mantan Muslim itu, Bang. Udah lama itu. Memang Yang di Zoom dulu ya, zaman dulu ya. iya di Zoom Yang dulu. kodok gambarnya ya kalau nggak salah. Gambarnya kadang pemandangan. Iya. Itu mantan Muslim, dia Muslim dulu. Iya, cuma Muslimnya nggak jelas juga. Entah Syiah, entah apa isunya gitu loh. Tapi bisa bahasa Arab kan dia itu. Iya, karena dulunya Muslim. Bisa. Tapi nggak baca doang bisa. Tapi ngerti nggak? Nah, itu nggak paham, Bang. Nggak ngerti Karena- kalau pahamnya dia. Ah itu tuh di Bang Jibril tuh. Gue gedein Bang Jibril. Nah itu. Michael itu saya sih sama Bang Moto ya, yang dulu ya, Michael gitu ya. Iya. itu aku pikir Michael Ing. Wah, Michael Ing hadir nih, tumben berani kan gitu. Ternyata bukan. Bukan, Bang, itu orang lama kalau yang bisa baca Arab itu. Memang dulu di Zoom juga bisa baca Arab dia. Oh gitu. Dia bisa bahasa Arab tuh buat nyerang Islam maksudnya dia. Bukan bahasa Arab, baca Arab, nggak ngerti Baca dia Arabnya bisa aja. bahasa Arab. Baca Oh. Arab. Oh baca doang. Buat diajak itu maksudnya buat nyerang Islam diajak itu. Kan dia udah Kristen ya, otomatis jadi apologet Kristen kan? Oh jadi apologet Kristen dia. Ya apalagi. Enggak sih, tapi kemarin disuruh baca nggak bisa baca dia. Arab gundul dia nggak bisa baca.
Oh Arab iya. gundul nggak bisa dia. Kalau Arab gundul mesti pas pada nausarofnya. Arab gundul awak pun tergagap-gagap bang. Iya, betul. Kalau Ustadz Wafi tahu tuh, Ustadz Wafi, Ustadz Ali, Bang Mutu tahu juga kemarin ngajarin saya. Iya, cuman nggak gini ya, pasti lebih fase Ustaz Wafi, Bang Ali, Ustaz Ali ya, Ustaz Tahta gitu. Iya, Oh iya, makanya kemarin Ya, diketawain Bang Ali. Iya, betul. Pasti. Ustadz Ali itu kalau nggak salah LC ya, lulusan Cairo ya. Iya, lulusan Cairo. LC itu apa sih singkatannya? Lulusan Cairo gitu ya? Iya, betul. Kok ketawa sih? Apa coba LC itu? LC itu lulusan Cairo bang. Iya kan, betul kan? Lulusan Cairo kan? Ya untung nggak ada Ustadz Ali loh ya. Ntar ada Ustadz Ali, wah. Enggak dong. Nggak ada Ustaz Ali nggak ada bang. Bukan LC itu artinya license, bukan lulusan Cairo, bukan. Artinya license itu strata dengan sarjana atau strata 1. Iya, kenapa harus LC gitu kan? License, Kan lulusan Cairo. Bukan. Kan bisa aja lulusan artinya Cairo. license. Itu mah lu cocok logi Bang Ardi, lu cocok logi aja lu, asumsi dasar Bukan TOT. lulusan Cairo, bukan license bang, itu kependekan license LC. Licence. Iya. Oh, license. Kalau S2-nya apa? Kalau S1-nya LC? Nah, ayo. Nangis. Licence pakai S. Kan double kan. Cara Saya double kalau pakai tanya, S. saya ke Oten gitu gak bisa jawab. Ayo, nangis. Kalau saya yang LC itu BA. Tapi kalau Cairo S2. LCMA kan rata-rata. Iya, LCMA itu kan S2-nya, MA Magister of Art kan itu. Iya. Jadi kaligrafi berarti bang ya? Bukan. Kan art. Coba aja ketik aja MA itu kepanjangannya apa? Bener nggak Mbak Lona? Bang, Madrasah MA. Aliyah. ya. Aku percaya Madrasah sama Aliyah. abang. Makanya aku bilang kaligrafi. Aku nggak bantah loh. MA itu apa Mbak Lona? Magister of Art. Iya bener kan Ardiansa? Ya bener, bukan berarti magister pelukis apa itu, bukan. Siapa turun? Siapa turun ya? Yang turun ya. Oh, Bang Hendra. Oh iya. Paduka turun. Master of Art. Nah iya kan, bukan magister, Master of Art. Kalau di rumah MA juga. Apa? Mama aku. Iya. Mama aku. Wah, dulu berapa tahun yang lalu jam segini nih, ada yang nelpon ngajakin ketemuan di hotel. Oh iya. Cara laki diomelin bini tuh dia tahu banget caranya gimana ya. Wah, ini hidup orang ini kayaknya enak-enak aja nih, gue pengen dia dimana sama bininya, gue ajak dia nongkrong di hotel jam 1 gitu. Ada orang yang begitu. Ada. Siapa? Terus nggak datang lagi orangnya ini, nggak datang dia. Gue yang datang. Ini bapak-bapak ngomongin apa sih? Cebi itu Kalau ngomongin pribadi di belakang aja dah, jangan di depan publik. Kayaknya kalian berdua ada urusan rumah tangga. Kalian berdua ada urusan rumah tangga kayaknya. Cebi sensi banget. Kenapa lu, Cep? Udah makan? Udah makan belum, Cep? Ini udah tanggal berapa? Aku tidur tanggal berapa? Bangun tanggal berapa ini? Cebi, berapa? Gorengan Goban dapat apa? Tahu isi 6. Tahu isi 6 biji. Mbak Cebi MA juga. Iya. MA saya. Males. Aku mah
Ini enggaknya ada Broy. nurut Ada Bang Moto. Broy. Broy Gondrong. Halo Broy. Broy. Muslim dia. Oh Muslim. Oh. Assalamualaikum Bang Broy. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar saya Bang Broy? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah kabar saya sehat. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bang Bri? Silakan. Mumpung ada Ustadz kita. Ini ada Ustadz Muto, ada Ustadz Jibril, ada Ustazah Cebi, Ustazah Uni. Iya bang. Ini Magister Lona, Dokter Kubah. Ini ada. Ya silakan. Iya. Makasih bang. Siap. Cuma mau ngasih tahu bang. Ya. Sudah selama ini saya dengar-dengar itu di room-roomnya Oteng itu selalu menghujat. Ya itu. Itu. Oh gampang bang. Untuk agama saya kurang Iya. paham sih. Jadi kalau fisik, ayo saya siap. Buset, mantap. Saya terdepan. Mantap. Jadi saya minta tolong bang. Di sini kan banyak yang pintar-pintar, yang jago-jago. Coba dibagilah bang, satu-satu turun bang. Dinaikin. Ke tempat-tempat Nggak mereka. dinaikin Pak. Kalau udah tahu siapa yang naik nggak dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu Nona Cebi turun. Ya masalahnya nggak dinaikin Pak. Kalau kita yang naik. Oh gitu ya. Itu udah tahu akunnya siapa. Ini si ini nih kampret ini nggak mau dia naikin. Oh gitu. Oh iya. Saya kurang paham juga. Saya baru. Kita ditandain Pak. Dari suara kita, dari ini kita ditandain. Jadi Apalagi begitu Bang mereka Sidik tahu, gitu. begitu mereka tahu itu kita siapa, mereka akan turunin. Dan kalaupun mereka berani, mereka angkat kita, mereka tanya sebelum kita jawab atau setengah kita jawab, kita di mute. Habis itu dihina-hina, di ini. Habis itu kalau kita masih jawab juga diturunin. Nanti mereka udah ketawa-tawa, udah hina-hina, habis itu mereka angkat lagi. Nah jadi bual-bualan di situ Pak. Iya. Mereka cuma ngangkat orang yang awam, yang memang nggak paham dalil, memang nggak paham background, memang nggak paham. Awam. Nah, Iya, habis awam. itu, yaitu kristenisasi Pak. Itu namanya kristenisasi. Mereka, yaitu cara mereka untuk kristenisasi, dan karena itu kita di sini, gitu loh. Makanya mereka nggak pernah mau naik ke komal-komal kita Pak. Coba ada nggak PC The King pernah naik ke komalnya Ardiansa? Satu kali aja nggak berani dia. Betul. Karena dia tahu kalau dia naik ke sini, dia bakal berpikiran saya akan melakukan hal yang sama ketika dia melakukan hal yang sama pula kepada orang-orang Muslim yang naik di komalnya dia. Dia tahu mau diapain gitu loh. Iya. Tapi Bapak kalau Gondrong naik di sana. Saya ada tadi. Pokoknya saya tidak pakai apa-apa, cuma saya bilang agama diludahi, bikin malu. Itu aja. Saya balas-balas terus, karena saya sakit hati. Iya, Saya nangis, Rasulullah kok seperti itu mereka omongin. Iya. Saya bilang ayo kita baik. Saya di Kalimantan. Saya Kalimantan Timur. Cuman apa daya, tidak bisa berbuat apa-apa, jadi ya saya diam aja. Makanya saya masuk. Tapi dikangker terus sama orang-orang sana itu, tapi ya udahlah. Makanya saya minta tolong. Baru kali ini saya diundang naik, makanya saya ngomong. Tolong ada yang agak lebih agamanya. Tolong dibalas ini. Saya sakit hati ya Kang. Saya Iya ngomong sama ini. Pak. Iya, Sama, saya Pak. mau Sama. nangis. Nabi saya loh kok digituin, tapi ya udahlah. Mereka nggak berani debat keilmuan, mereka nggak berani Pak. Jadi pemikiran simpel kita adalah ketika mereka tidak berani berdebat secara keilmuan, apa yang dia bisa menghujat. Ya itu kebisaannya dia, udah. Dulu Gak ada ilmu. Bang Gondrong, kita 4 tahun yang lalu memulai ini tuh kayak debat
secara voice langsung begini ya, suara begini ya. Di Zoom itu kita sambil nahan nangis tuh 4 tahun yang lalu tuh sering. Dengar Rasulullah itu dihujatnya parah-parah lah gitu. Tapi makin kesini ya makin bukan berkembang, bukan, tapi justru kalau kita yang ke sana itu malah jadi mereka tuh makin liar, dalam arti kata itu ada muslim di situ. Dan tadi benar dijelaskan sama Bang Ardi sama teman-teman itu bahwa kadang kita susah dinaikkan, terus kadang memang cari yang awam. Cuma tujuannya supaya mereka nggak kena delik hukum, di mana ada muslim situ satu, berarti mereka tuh nggak monolog. Itu jatuhnya. Seperti itu, Bang. Oh iya, makasih Bang informasinya. Saya baru 3 bulan saya coba di TikTok ini, tiba-tiba yang ikut saya agak lebih, jadi saya bisa live. Saya juga bingung. Nah, tiba-tiba saya tertarik dengan Bang Juma, Mas Dandar. Saya untuk agama saya vakum. Ya, tapi apapun yang saya perbuat, Allah, Tuhan saya, Rasulullah, Nabi saya, tidak bisa ada yang ganggu gugat. Makanya saya bingung ini kok jadi begini. Tapi ada yang lebih tinggi ilmunya dan banyak. Makanya saya kenapa kok enggak masuk di room-room, patahkan mereka. Mereka ini agama sudah diludahin kok. Tapi saya juga akhirnya saya cuma bisa itu aja, diludahin aja. Barusan 2 hari sama hari ini 2 hari saya coba-coba masuk. Terserah saya mau terjadi apapun, mau ditangkap, mau diapa, tidak ada urusan. Penting saya bela agama saya. Gak usah Itu lagi aja, Bang. Kalau boleh saya saran dari yang muda kepada, saya anggap Abang lebih tua ya Bang ya, Bang Gondrong ya. Ini Pak, Iya, Muslim, Bang. Pak. Saya 50 umur. Ini waktu itu saya nanya, habis itu dia begini nih. Bengong. Nanya apa itu? Nanya, Bang Jibril. Biasa 16.920. Oh, terus jawabnya gimana? Nggak ada, nggak bisa. Nah, bingung dia. Zong. Tuh, di mana? Tunjukkan. Bang Jibril Tuh, kalau nanya lain kali, Bang Jibril kalau nanya lain kali itu kita buat kesepakatan bahwasanya tanyanya adalah kodeks yang seabad dengan kodeks Sinaiticus dan Vaticanus. Karena kalau adanya setelah kodeks Vaticanus dan Sinaiticus, pertanyaan selanjutnya akan muncul. Kalau yang Katakanlah ditemuin, abad kelima. kalau yang ditemuin di abad 1000 lebih udah nggak valid, Bang. Itu aja sih. Ya, maksudnya gini, apabila dia bilang, oh ini abad kelima ada, pertanyaan saya, ini diambil dari mana? Tuh. Nah, Tiba-tiba itu. nemunya di Amerika, ya kan? Kan nggak lucu. Iya kan? Diambil dari mana ini? Abad kelima ini. Yesus abad pertama, ini abad kelima. 400 tahun ngapain? Ya, ada Pak Salamun, kita sambut dulu. Pak Salamun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salamun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bang Jibril, sehat ya Bang? Alhamdulillah. Buset, bayangnya apa yang ditanya Bang Jibril? Enggak. Ya Bang Ardiansa sudah tak ini loh. Sudah tak. Terima kasih ada di fullback ya Bang. Iya, sama-sama. Oke. Tadi ini saya sempat masuk di roomnya Oten Bang, di Otennya Salomo Bang. Waduh. Salomo saya aja minta naik situ dihapus ya. Apa? Intu saya. Apa Enggak, namanya permintaan naik saya dihapus. Saya ini kan apa namanya itu di situ kan roomnya kan bukan untuk debat, cuma kan hanya bertanya saja. Kebetulan saya sama dengan Bang Bray gitu loh. Ya Bang Bray gitu kan. Terus habis saya di sananya masuk, terus saya tuh sekedar pingin tahu aja sih saya gitu kan, Kristen tuh seperti apa gitu kan. Saya tanya gitu loh tentang dosa itu apa sih, apakah di Kristen tuh mengenal dosa apa enggak. Kalau di Islam kan ada mengenal dosa, ada mengenal yang namanya pahala kan gitu. Katanya dia tetap
orang berdosa itu ya ada dosa dan hukuman itu tetap ada. Cuma dosa ada dua, katanya begitu bang. Ada dosa yang dilakukan oleh manusia, ada yang dosa waris gitu kan. Loh, saya baru dengar ada dosa waris, saya gitu kan. Maka dosa waris itu dihapus sama Bang dengan Salamun, Tuhan Yesus. Ya, Bang Salamun, halo. itu dosa waris sama sertifikatnya itu bang. Itu hak waris itu. Oh, Hak waris. Makanya saya tuh kan nggak ngerti, makanya saya bertanya di situ, dia jawab. Makanya dengan adanya dosa waris itu, makanya harus dihapus dengan darah, begitu kan. Akhirnya Tuhan mempersembahkan anaknya untuk dikorbankan, karena pada waktu dulu itu jawabannya Oten ya bang ya. Itu pada waktu dulu untuk zaman nabi-nabi terdahulu itu dengan cara menghapus dosa itu adalah dengan mengorbankan hewan. Dan karena ini adalah dosa waris yang dilakukan oleh manusia yang suci, dulunya kan apa namanya itu Adam dan Hawa itu kan makhluk yang suci, karena kita kan ada anaknya Adam dan Hawa. Mereka jawabkan seperti itu. Jadi dosa waris itu harus dihapus, harus diitukan dengan yang namanya Yesus, karena Yesus itu orang yang suci, orang yang tidak berdosa, begitu bang jawabnya. Ya saya oke-okein aja, karena kan saya hanya bukan untuk berdiskusi, karena hanya saya sekedar bertanya begitu. Terus tadi kan itu dengan diusirnya yang namanya Adam dan Hawa dari Taman Eden, itu akhirnya jadilah dia makhluk yang berdosa dan dosanya harus dihapus oleh Tuhan Yesus, begitu bang. Terus tadi kan yang bertanya nih, Bang Iwan tadi bertanya begini, Taman Eden itu di mana gitu kan? Taman Eden katanya di Mesopotamia, begitu bang. Apakah benar itu bang? Bang Ardiansyah. Keimanan Yahudi, Gang Eden itu ke surga itu ada di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Betul, dia jawabnya begitu. Jadi memang asumsinya seperti itu, dan Oten itu cuma membeo ibaratnya ya. Berangan-angan. Cuma ngikutin apa kata Yahudi, karena kan di Perjanjian Baru itu tuh nggak menjelaskan secara detail letak Gan Eden itu ada di mana, surga itu ada di mana gitu. Itu nggak secara detail, tapi kalau menurut pemahaman Yahudi memang ada di bumi itu. Jadi Adam itu nggak turun dari atas langit ke bawah, tapi memang dari bumi ke bumi gitu. Itu memang harus diluruskan. Iya, dan saya tadi sempat ketawa, saya kaget juga, loh masa sih Taman Eden kok ada di dunia ya? Kok baru tahu, saya baru dengar, saya bilang gitu bang. Salah ya saya kalau saya baru dengar, saya bilang gitu bang. Terus lagi tadi sempat dengar sih yang di situ penyesatannya bang, karena mereka perlu dosa yang dari atas. Karena itu mereka ambil kitab sebelumnya, itu kitab Yahudi. Kenapa? Karena di Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Adam itu kita sampai tahu doanya, Robbana zolamna anfusana. Nah itu kan doa Nabi Adam minta ampun dan diampuni. Jadi nggak ada dosa waris itu di kita tuh nggak ada. Sementara mereka mesti ada dosa waris. Kenapa? Karena mereka mau menumbalkan Yesus gitu loh. Jadi mereka perlu ada dosa itu. Karena kalau kita pikir, oh jahat juga ya, masa Tuhan nggak ngampunin Adam? Iya. Yahudi juga nggak ada dosa waris bang, masalahnya. Nah itu dia sebenarnya dosa waris itu kan bahasa Inggrisnya original sins. Original sins itu cuma ada di agama pagan. Dor. Makanya saya kaget juga. Saya baru dengar loh ada namanya dosa waris gitu kan. Terus habis itu mereka mengatakan bahwasanya mereka sempat menghujat Muslim juga sih, tapi bukan di room yang tadi, bukan di roomnya Salomo, tapi yang lain gitu kan. Saya sempat dengar, kan saya hanya nyimak aja sih bang gitu biasanya. Saya senang sih masuk di room-room seperti ini, jadi saya menambah pengetahuan saya dan itu menambah keimanan saya juga sih bang gitu loh. Oh ternyata seperti ini ya gitu kan, menurut Kristen seperti ini, tapi di agama saya enggak. Jadi saya ini secara enggak langsung, ya. Bang Salamun, sorry saya potong. Sekarang boleh. Ini lagi darurat umat bang. Kita pun kayak mengenal dosa waris. Namanya dosa pinjol bang, hati-hati bang.
Oh iya, itu pasti, pasti. Nah, tadi dia bilang bahwasanya kalau kita percaya, kalau di Muslim percaya bahwasanya yang namanya ada dosa, terus ada pengampunan, gitu kan? Jadi kalau orang melakukan dosa, terus habis itu orang berbuat baik, terus orang beribadah, sholat dan yang lain-lain, tapi tidak melakukan dosa, itu nanti akan diperhitungkan dan akan dihisap, gitu kan, Bang? Intinya kan seperti itu. Tapi kan mereka kan tidak mengenal hisap. Dan katanya kalau kita mengenal hisap, katanya kalau apa namanya Kristiani percaya dengan hisap itu berarti sesat, bilangnya begitu, Bang. Nah, itu yang aneh kan. Sementara mereka bilang si Tuhan Yesus itu nanti akan jadi apa namanya hakim Ya, di hari akhir. Nah, apa yang dihakimin kalau memang udah selamat semua? Apa yang ditimbang? Apa yang dihakimi kalau memang udah selamat semua? Kan berarti yang nggak percaya sama dia masuk neraka, yang percaya dia masuk surga. Terus apa yang perlu dihakimin? Kenapa dia jadi hakim? Kan di situ udah salah di situ kan. Ini logical fallacy. iya betul. Ini loh ada di sini ada komen. Lah Adam aja diciptakan di bumi, katanya dia di bumi bukan di surga, Bang. Dia bilangnya seperti itu. Karena dia diciptakan dari tanah, makanya dia diciptakan di bumi bukan di surga gitu, Pak. Nah, memang kalau menurut Yahudi ya seperti itu. Bahkan kalau kita baca ada namanya, kalau di Yahudi itu namanya itu Agada. Kalau di kita tuh mungkin syarah ya. Jadi proses penciptaan Adam itu diambil dari tanahnya, itu dari 4 penjuru bumi, warna-warna yang terbaik katanya. Ya apa ya, kalau Kristen kan hanya membeo aja. Dan tadi mengenai original sin juga betul apa yang dikatakan teman-teman semua di sini, bahwa baik Yahudi maupun Islam ini nggak kenal apa yang Bang Salamun Ya. nanya-nanya Kristen, ada rencana mau pindah, Bang? Tidak dong. Alhamdulillah saya masih tetap istiqomah, Bang. Udah. Mendingan diperdalam Islamnya, Bang, kecuali mau jadi apologet. Enggak, makanya saya sekedar pingin tahu saja. Cuman kan saya enggak, subhanallah, saya semoga tetap ini, Bang. Tetap istiqomah aja, Bang. Tapi Masya Allah, itu maksud saya mungkin gunanya kami Tetap di sini, istiqomah. gunanya kami di sini untuk meluruskan. Jadi kalau bisa dihindarin, Bang. Tapi kalau udah dengar subhat-subhat gitu, tanya aja ke orang-orang di sini, Bang. Jadi kita bisa meluruskan. Karena ini termasuk usaha mereka untuk kristenisasi gitu loh. Itu sih. Memang betul, Pak. Memang betul begitu. Oke, itu aja. Mungkin bisa dari yang lain, Bang. Siap. Itu kan abang nanya satu Kristen kan, jawabnya begitu. Ya, nanti abang tes lagi kalau mau itu, tapi nggak usah naik-naik ke sana. Misalnya di room Muslim ada Kristen naik, abang tanya gitu. Jadi abang jangan masuk ke komalnya Kristen. Di komal Muslim ada orang Kristen, abang tanya. Nanti jawabannya beda lagi, Bang. Oke, Bang. Gak ada yang sama itu, Tuhannya aja beda-beda. Ada oneness, ada Tritunggal Maha Kudus, ada Tritunggal doang. Ada Trinitas. Trinitas itu Tritunggal Maha Kudus itu. Ada oneness, ada Allah Esa, ada Saksi Yehova, macem-macem. Dia satu kitab aja Tuhannya beda-beda, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jibril mau nanya dong, Bang. Apa itu? Itu download yang manuskrip musaf syarat. Itu di mananya, Bang ya? Kok aku nggak bisa download ya? Yang mana? Yang dari Islamic Awareness itu? Islamic Awareness itu bukan nggak bisa di-download. Itu cuma dia nunjukin sejarah dan track record manuskrip dan isinya. Kalau mau download di mana tuh, Bang? Itu di Nur, NOOR garis bukan garis miring ya, garis dash gitu, garis ini
Ya, sebentar. Oh, Terus Ini di screen capture aja. oke, boleh bang. Oh, strip gitu ya. E-book tuh ya. slash itu bang. Kenapa? Slash itu kalau garis tengah namanya selesai ya. Slash, ya. Iya betul. Oke, thank you Bahasa Bang Inggris, Jibril ya. bahasa Inggrisnya bisa dash, bisa. Ya. Iya di situ di Nurbook, tapi mesti bikin account dulu untuk downloadnya. Dia lumayan gede itu 105. Tapi itu yang Uthman ya, yang Oke, Uthman bin Affan. siap. Oke Bang Ardi, makasih banyak ya. Lumayan gede. Aku mau nanya itu doang sih Bang Jibril ya. Siap. Makasih banyak ya. Siap. Semuanya makasih Sama. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, kalau di Aisyah 2912, oh itu yang di Sinai Tikus ya, yang tiba-tiba ada hero ya. Iya, saya juga pernah dengar tuh. Bentar ya. Apa namanya? Isaya ini ya saya kan ya? Iya. 2912. Iya, yang dia bilang nggak bisa baca, itu tiba-tiba di Sinai Tikusnya ini tulisannya apa? Tulisannya tuh hero, Bang. Iya itu yang pernah dibuka sama Prof itu kan? Keren siapa? juga sih itu. Keren juga. Tapi narasi di Isaiahnya kurang bagus sih kalau kita mau tarik hero dari situ. Ya karena apa buram kan, tapi ada kalau garisnya dilurusin jadinya hero. Bukan. Bukan yang itu. Bukan cerita Pareskrop apa sih mereka nyebutnya? Nah itu ini nih yang Tentang umat yang buta. itu. Tulisannya nggak jelas nih. Ini Sipak sama Sipak itu tuh tulisan Yunani ya. Sebentar saya buka. Isaiah 29:12. Itu agak ini sih, agak aneh sih. Mungkin kebetulan juga kali. Karena cerita di perikop. Cerita di perikop itu cerita tentang umat yang buta. Jadi narasinya kurang bagus sih. Rada buram kan itu manuskripnya ya? Enggak, itu jelas kok. Sebentar. Oh yang itu jelas. Sebentar. Saya tunjukin aja langsung. Sambil nunggu Bang Moto, si Sueb kok aku nggak pernah lihat ya? Dia gitu kalau lagi musim-musim, kalau lagi nggak gitu emang begitu. Oh lagi pacaran berarti sama buku. Biasa anak muda. Si Sueb kan dozer itu, kirim ke Komaloten bubar itu. Ngomong terus dia kan. Iya. Sueb. Dia kan ilmunya lumayan, dozer pula lagi kan. Ya kan kalau yang lain kan yang berilmu kalem-kalem. Kalau dia kan nggak hajar terus. Logat Timur lucu. Nih, tadi yang nanya siapa? Olfactory fatigue. Nih, suara saya jelas nggak? Nih, yang di Aisyah chapter 29 ayat 12 ya. Iya benar. Nah, ini Seipa, ya kan? Iya itu. Seipa ini, kalau kita lihat di sininya, kalau kita Google aja ya. Translate. Nih. X E I P A P
Mana sih? Ini kan? Kok jadi saya masih di sini nih, bentar. Saya tinggal bisa copy di sini nih. Ini ya. Tanya aja nih, ada Bang Moto di sini. Bang Moto, ini bacanya apa nih Bang? Khaira. Kan? Heira. Iya, cuma ini kayaknya di Yesaya 29:12 itu sebenarnya apa ya, kalau Narasinya menurut saya kurang tuh bagus ya kan? terjemahan juga salah itu. Nih. Aku tidak bisa membaca, sebenarnya terjemahannya salah itu. Tapi ini bunyinya hiro ya kan? Hira. Ya, kalau misalnya kalau E-nya itu itu kayak E-nya itu kayak baru dibikin gitu kan. Itu dibaca khira. Jadi dicocokologikan Cuma ke kalau di Ibrani itu Goa Hiro. salah terjemahan itu. Baik King James maupun itu salah terjemahan. Itu terjemahannya sudah sudah di acak-acak. Dynamic translation, sudah masuk ranah tafsir. Kalau letterage-nya itu enggak gitu. Saya tidak bisa baca, tapi saya nggak tahu kitab ini gitu. Saya lebih tertarik sama ini Bang. Kalau saya tanya Abang, Elohim itu sebenarnya nama dia Eloh, dan Im itu beda kan? Maksudnya nggak? Kalau Elohim itu berarti Eloah plus Yud dan Mem, Elohim. Jadi Imnya itu apa Bang? Plural of majesty. Majestic plural. Kalau ini berlaku di sini nggak Bang? Imnya itu berlaku di sini nggak? Itu bukan juga sebenarnya. Enggak ya? Itu kalau mau merujuk nama itu gimana ya? Kan sama-sama IM tuh belakangnya. Iya ini, masalahnya banyak yang pakai jadinya nggak enak saya ngomongnya. Gimana sih? Saya nggak pengen menangin di sini, nanti malah teman yang pakai ini malah diserang sama temennya. Iya, itu di Bangka aja Bang nanyanya Bang. Paham saya Bang Moto maksudnya. Tapi nggak sama maksudnya di Elohim sama di situ. Kalau lebih mau ya nggak sama sih sebenarnya. Karena saya pernah dengar penjelasannya sama, dia bilang. Sama sih, cuma perbedaannya ya itulah gitu, nanti aja lah. Nanti malah dipakai argumen saya buat nyerang yang nggak setuju sama ini, takutnya kan. Iya. Malah perpecahan sama Muslim. Tuh. Kalau saya sama yang ini, Sirah Hasirim atau Kidung Agung 516 masih 50-50. Yang 100% yang mana Bang? Sifat sih Bang ya. 100% itu bukan nama ya Bang Moto ya, sifat. Kenapa Mas Limam? Iya, dan sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ya, hukum di Islam jelas bahwa nggak ada dosa kok salah mentafsirkan kitab orang tuh, nggak ada dosanya gitu kan. Cuma paling bermasalah sama grammar doang. Yang penting saya biasa pakai Emblamikra itu ada nanti. Yang sempat Billy Yahudi ngamuk waktu itu ya di room Oten. Terus Oten mau ikut-ikutan, saya cuma ngomong, ini urusan saya sama Billy, kalian tuh cuma nggak bisa, kalian tuh cuma orang-orang terjemah nggak tahu itu. Ayo Bill jelasin. Dulu masih saya gablek-gablek ya. Waktu di TikTok juga. Ya ada lah itu nanti. Enggak, karena ada di ayat Al-Quran tuh ada, memang dibilang kan, memang ada. Ada tapi sifat. Udah separah itu diacak-acak ya sampai.
sangat parah lah. Allah aja nggak ada Bang Jibril, gimana ada Nabi Muhammad? Ayo coba. Aku rasa sih Allah itu masuk juga ke dalam tahrif juga sih. Tapi ada Menurutku cerita sih. yang keren. Tapi ada yang cerita keren, Ustadz Kubah. Jadi ini saya belum confirm ceritanya ya, karena saya belum ke literaturnya. Ada satu orang cover itu nggak percaya sama cerita Al-Quran dan segala macam. Akhirnya dia baca cerita. Akhirnya dia buka cerita soal yang 1001 malam itu loh, yang 7 orang itu. Seven Sleeper. Heeh. Bukan. Iya, yang dia masuk ke dalam goa. Nah, jadi ceritanya dia masuk dalam goa dan segala macam. Habis itu dia bilang ini cerita nggak mungkin. Ini orang cover bilang ini cerita nggak mungkin begini. Tapi begitu dia pelajari bang, rupanya sepanjang cerita. Jadi di Al-Quran kan menceritakan soal itu. Begitu dia hitung, cerita itu 1001 huruf bang. Hurufnya dihitung. Heeh. Hubungannya kemana maksudnya bang? Mungkin nggak sih orang bikin kayak gitu? Nyeritain kayak sekarang aja deh saya ceritain sama abang. Saya tidur 1001 malam dengan 1001 persis kata atau huruf. How? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Ashabul Kahfi kah bang Jibril? Iya betul. Tapi saya Itu belum, kan saya belum confirm literaturnya ya. Tapi saya baru dengar, abis itu saya pengen tapi belum sempat. Karena banyak banget literatur yang mesti di. Itu yang di surat Al-Kahfi berarti ya bang ya? Betul, yes. Bang Moto izin nanya sih. Kalau Alon Parakleton gimana tuh? Di Saya John. masih saya nggak main ke sana, mainnya itu lebih ke menahemnya. Soalnya kan di As-Saffat Nabi Isa sendiri kan mengatakan akan datang satu rasul yang bernama Ahmad gitu kan. Alfi dapat literasi itu dari terus terang aja dari Bang Sueb, bukan dari sendiri yang itu. Tapi Bang Sueb bilang itu bukan nama tapi lebih ke arah ciri-ciri. Kalau saya mainnya tuh ke yang sang penghibur menahem. Jadinya karena saya pikir kalau saya bermain di ranah Yunani itu nggak cukup untuk menggambarkan atau mewakili luasnya Semitik. Makanya Semitik ini sangat detail, di mana kalau misalnya perempuan dibagi, misalnya kayak ada perempuan yang masih perawat, perempuan yang masih kecil gitu kan. Terus perempuan yang sudah tua, kayak misalnya saya manggil Rifa tuh bisa Geveret, bisa manggil dia Ima, bisa kalau dia belum nikah, dia masih muda, dia masih belia, dia tuh belum tersentuh, saya bisa manggil dia dengan Betullah. Cuma kalau di di Yunani tuh cuma itu aja. Apa Gunai. Bukan. Yang perawan apa sih namanya? Enggak tahu itu. Cuma satu itu doang, satu kata itu doang. Makanya kalau saya pribadi, kalau untuk mencari literasi tentang Rasulullah SAW itu tentang itu saya pakai yang menahem, karena saya tuh baru kemarin ngomong sama Bang Zuma, maksudnya sama yang lain sih, ke Bang Zuma. Saya tuh mau bikin video YouTube yang tanda kutip satiran. Terhadap Bang Zuma, iya, bahwa saya nanti tampilin videonya dia yang bilang roh penghibur, sang penghibur. Nah nanti kita kritisin apakah benar
kok Bang Zuma bisa bilang ini untuk Rasulullah? Nah ini nanti datanya kita BBR. Gak bisa. Soalnya gini kan, yang Alfi lihat pun roh penghibur itu dia tuh non feminim juga kan, bukan Bisa. maskulin. Bisa. Apa? Kemana nyarinya ke Emet? Apa kemana? Bukan. Bukan itu. Bukan itu. Bisa. Itu bisa. Ada namanya nanti di pakai metode literasi Yahudi ada. Bagaimana menafsir itu dijabarkan itu nanti bisa. Bisa. Itu di pasal berapa sih? Masih di John ya? Apa ya? 1426 apa 1416? Lupa saya. 1416 ya. 1416 kan 1416 di 1416 dekat-dekat itu. Iya, yang pokoknya saling libur gitu kan. Nah, itu yang nanti. ini kalau 1416 itu Alan Parakleton seorang penolong. Iya. Pokoknya saya ngambil kata penghiburnya aja karena kalau ngikutin gini Parakletos pun ternyata kan gini sayangnya Aramaik itu masih, makanya si Aldo kan pernah saya tanya dan Aldo bilang wah ini pertanyaan S3 nih, padahal bukan pertanyaan S3 emang lu nya aja nggak bisa jawab gitu. Kalau bener PB itu bahasa aslinya itu Yunani, kenapa masih menyerap dari bahasa kalau benar-benar PB itu bahasa asli itu Aramaik, kenapa masih menyerap kata dari Parakletos yang berbahasa Yunani? Itu lo nggak usah jawab. Dan andai kata si Yunani udah menang nih, kalau benar-benar bahasa perjanjian baru itu adalah Yunani, kenapa masih menggunakan kata Aramaik di Eloi lama sabaqtani itu. Talitakum et fatah. Iya. Banyak itu. Aku mengapa aku meninggalkan aku itu ya? Enggak gitu. Loh, Eloi lama sabaqtani. Tuhan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan gitu. Lah ini Eloi pun bukan bahasa Aramaik. Kalau bahasa Aramaik itu il. Ilah ya berarti ya. Sesembahan ya. Il itu bukan Tuhanku. Karena kalau kata Eli, L plus konstruk ani, iut di sana tuh dari konstruk ani itu kepemilikan jatuhnya kan. Nah kalau di di Aramaik itu cuma il lemana sabaktannya, cuma aja sebatas itu. Nah Eloi ini apa dari mana? Kok diartikan Allah ya sama mereka? Ya, blok. Itu sinkretisme, itu yang disebut sinkretisme tuh. Pemerkosaan kosakata juga itu bahasa. Makanya Bang Mato kalau setiap jumpa terjemahan kata Allah di dalam terjemahan ilah itu disebut ilah sama Bang Mato. Itu kalau didebatkan kuat kali literasi Bang Mato tuh. Iya memang ilah. Memang ilah. Gak ada kata makanya Allah di Bible kan gak ada kata Allah. Bang, emang kamera saya nggak kelihatan ya? Kelihatan. Gimana? Kebuka kok. Kok iya, Bang Jibril belum ngomong dari tadi. Iya nggak, saya diam aja. Memang si ini secret nanya di Corpus Coranicum Al-Isra nomor 29 katanya nggak ada di sini. Ini ada, saya tunjukin. Al-Isra ayat berapa? 29. Saya tunjukin. Ada itu. Nah, ini ada Arabnya juga dari sini. Dia bilang layar saya hitam. Ya emang ada hitamnya, bener. Kalau ada hitamnya. Dia bilang hitam semua. Bentar kayaknya aku yang ngebak. Iya. Buset. Ada kok itu.
Jadi Bang Ardian cuma coba yang Martin Luther sama keledai pasal Martin Luther. Siapa ya? Martin Luther mungkin. menerjemahkan jadi apa? Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah mereka itu salah ya Bang Moto ya. Justru dengan kesalahan mereka menyebut Gabrul Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu menjadi bumerang bagi mereka karena mereka menyamakan Yesus sama dengan Allah, kan gitu. Nah, ketika Yesus sama dengan Allah, berarti Yesus berkomunikasi dengan dirinya sendiri, kan gitu. Berarti Yesus ketika di tiang salib itu Yesus berkata gini, hakikatnya, Yesus, mengapa Yesus meninggalkan Yesus gitu? Atau diganti, aku, mengapa aku meninggalkan aku? Itu konsekuensi logisnya. Lanjut. Iya. Ya, cara konsep penggunaan kata Allah juga ngaco Bang di satu buku itu ya, di kitab itu ya. Karena Allah itu kalau melihat konsep Tritunggal, Allah itu bukan pribadi. Dia kedudukan bersama, triumvirat kan dari Roh Kudus, Bapa dan Yesus. Triumviratnya namanya kedudukannya Allah. Nah, ketika Allah itu sebagai pribadi dia bergerak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang bisa bergerak seperti itu kan pribadi. Jadi gagal konsep sebenarnya. Enggak, di mana ada Bililin di bawah. Bililin di bawah. Iya, Alfi lihat tadi dia bergabung itu. Percuma, dia cuma bisa ngoceh, nggak bisa jawab. Nggak bisa. Proper name nggak bisa disematkan kepemilikan ya Bang Moto ya? Nggak bisa. Nah, makanya itu. Kan bukan proper name Bang di mereka. Nah, itu pemerkosaan makna kosakata. Barang makrifah digeser ke nakiroh, kan kurang ajar mereka ini. Alam itu, Hah? gimana itu? Isim alam itu, Isim gimana itu? makrifah kan? Iya, Makrifat isim kan? makrifat tuh, isim makrifat tuh isim khusus. Kalau isim nakiro tuh Umum, ya kan? umum, dia bisa menerima alif lam dan tanwin kan. Allah bisa Allah tuh udah kurang alif lam apa lagi tuh. Terus bisa dia menerima tanwin. Jadi Allahan nggak mungkin. Gak bisa. Paling mentok Allahumma itu doang kan? Allah plus isim isyarah berarti. Allahumma iya. Abang di follow sama Bililin bang, sampai dia bisa lewat-lewat gitu. Atau ada orang yang Enggak, saya nggak follow dia nggak follow saya. Cuman di sini kedengeran apa? Bukan kedengeran, di sini ada nih. Bililin sudah bergabung, Ilham Ramadan Cinta sudah dia bergabung. biasanya kan gitu. scroll antara temen kan, mungkin dia ada follow orang salah satu Dia di follow sini Bang kali. Moto itu. Dia follow Bang Moto itu, ngefans Bang Moto itu. Nggak tahu. Padahal itu anak dari dulu di Zoom itu cuma jadi mainan kita, di sini dihormatin banget ya. Gue bingung jadi pahlawan lu. Jadi pahlawan sekarang. Sampai capek dia dialog sama Moto ya, buat kesepakatan itu ya. Iya, sampai dulu di Zoom itu Allah dia ngomong, udahlah Bang Moto sama Bang Moto Bang, janganlah bahas debat-debat, kita bahas yang lain aja lah, bahas kehidupan, bahas apa. Masa ngomong gitu Bang Moto? Curhat dia. Tanya aja Bang dia aja lama di Zoom dari jauh. Dia nggak ngapain. Bililin tuh ngapain gitu loh. Maksudnya sebelumnya berarti pernah debat sama Bang Moto terus kalah gitu atau gimana? Sering saya jadi mainan. Ini pakai bahasa Latin Aramaik. Suka naik-naik. Pesita apa sini? Saya baca sini. Jangan depan muslim, jangan sosokan kamu. Mana pesitanya? Kayak ditunjukin malah itu Petrus Latina. Kamu belum tahu pesita sama Petrus Latina ya? Kamu ini baru Billy. Masa ini aja nggak tahu ini sampai dulu Jordan yang siapa itu yang guru karate itu Bang dia? Oh itu yang tua suara malam Pak Robert Wendur ya? Pak Robert Wendur ya masalah ya Robert Wendur. Jordan, Billy, Memebos dulu kita panggil dia pendeta Moto. Terus nanti kita kumpulin jemaat, kita kasih persembahan kudus biar dia nggak debat-debat lagi katanya. Brengsek. Anam. Tuh iya ini Pak Kamal tuh.
jalur sogok biar nggak debat. Tapi kayaknya dia cuman bisa, ya mohon maaf ya, kalau sekarang ini kan, kalau saya nggak tahu kalau di Zoom, kalau di sini kayaknya dia cuman bisa adu congor doang sih kayaknya. Orang terakhir tuh saya tuh naik roomnya dia tuh diturunin, jadi ada muslim satu, ada Bililin, ada Bili Yahudi plus muslim satu, sisanya oten diserang. Nih kata muslim ini Quran di Taurat dirubah-rubah. Nah ini sekarang nih ada Yahudi nih ngomong sini depan Yahudi kalau berani gini gitu kan. Dia bawa Yeremia 18 kalau nggak salah, yang muslim itu lupa saya namanya. Nah gitu sama Bililin diserang, sama Bili Yahudi diserang. Oh nggak terima kita, saudara kita digituin. Naik saya naik udah. Saya bilang kalau berani kasih timer sini, kalau nggak usah pakai timer lah, kalian tertib, ayo gitu kan. Tadi siapa yang ngomong Taurat itu nggak dirubah-rubah, ini saya bisa nunjukin perubahannya. Ini ada namanya tikun soferim, saya balas gitu. Nggak lama di kick saya diturunin. Pasti sama siapa? Sama Bililin. Sama Bililin? Iya, brengseknya anak nih. Iya. Permisi Bang Salamun, gantian ya sama ya, ada yang. Oke ya, saya turun dulu Bang ya. Oke, saya turun thank you dulu. Bang Salamun. Terima kasih. Oke, berkabung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Moto, nama nabi-nabi yang nggak diceritakan sunat di PL itu, yang ada di kabar itu siapa aja Moto? Wah, lupa saya banyak. Noah termasuk enggak? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Assalamualaikum Bang Damen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas. Merdu. Agak kecil sih. Jelas kecil suaranya. Bagus kok, bagus diam suaranya tuh. Bener juga. Kalau nggak salah dimulai Nabi Adam dah. Nabi Adam juga nggak sunat kalau nggak salah. Bukan. Oh, ini kemarin masalah sunat. Iya masalah Itu ada di Parasah Noah, tapi nggak tahu ya. Ini karena sering diakses muslim dulu kan, saya buka datanya nih, sering diakses muslim hilang itu, geblek. Tapi masih bisa disabat itu, iya. Di Sefaria itu banyak data yang hilang loh sebenarnya. Sefaria itu. Iya, yang baru telepon kali ya ke sono. Wih, Sefaria kita dipakai nih sama orang Indo nih, muslim Indo nih buat jadi data nih, buat jadi hujah nih. Hapus ini, iya. Gitu kali ya, saya nggak tahu. Jadi saya pernah debat sama Billy Yahudi kan mengenai khitan itu, tapi dulu gimana GCC berapa tahun yang lalu lupa. Dan sampai Billy ngaku sampai dia nyerah, dan dia bilang berarti Muhammad ini seorang yang besar, seorang yang sedek itu benar. Karena setiap nabi-nabi yang setiap orang-orang yang besar itu lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Karena enggak semuanya. Karena di Torahnya mereka, orang-orang besar kayak Adam, anaknya Nabi Seth, ada berapa ya? 7-11 orang, lupa saya itu. Maaf ya kalau Alfi salah nih ya, nanti diluruskan aja. Kalau nggak salah riwayat tentang baginda lahir sudah di khitan itu munkar nggak sih? Iya, ada juga yang menjelaskan bahwa pamannya itu melakukan itu khitan dengan perayaan itu ya. Di hari ke-7 kan? Itu ada itu. Nah itu Bang Daman, kitab yang kutanya kemarin itu, kitab Al-Maudud itu. Itu yang masalah apa tuh? Khitan. Tapi kalau masalah khitan yang setelah saya teliti itu pun ketemunya di kitab fiqh ya, di kitab Mu'niyal Muhtaj. Karangan siapa ya Mu'niyal Muhtaj? Saya lupa. Di kitab Mu'niyal Muhtaj, di kitab fiqh, kalau masalah khitan pendapat yang kuatnya karena untuk memegang gini. Kalau seandainya kita mengatakan khitan itu di hari ke-7, berarti ada misalnya gini. Ada klaim bahwa kehinaan terhadap Nabi ya ibaratnya ya mohon maaf ya, ada yang melihat kemaluannya kan gitu. Makanya lebih dikuatkan ke pendapat Nabi dalam keadaan telungkup dan sudah dikhitankan. Itu pendapat yang paling kuat.
Kan Karena gini ada tiga. penambahan. Nah, ada penambahannya tuh gini. Karena itu tidak masuk dalam ini ranah yang penting-penting banget. Ya terserah. Ibaratnya gini, yang penting Nabi sudah disunat. Kapan ya itu ya bodo amat. Nah, gitu. Ibaratnya para ulama lebih memilih ke yang penting Nabi udah sunat. Soal sejarahnya ya bodo amat. Tapi kalau seandainya kita beralih ke hadis ataupun taksis hadis, itu kembali gini. Ada satu hadis yang berfaedah am, di mana apa? Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Oke. Terus ada hadis lagi yang mentaksis, diceritakan oleh Nabi Muhammad bahwa Nabi Ibrahim berkhitan di umur berapa ya? Umur 70 ya? Umur berapa? Pokoknya umur udah 80. Nah, umur 80 tahun. Udah. Terus ditaksis lagi untuk hadis yang khas. Yang membuat hadis itu jadi khas, ada hadis yang mengatakan seperti ini. Fitrah daripada lelaki itu salah satunya sunat potong kuku, potong apa? Sisir rambut ya. Nah, udah mencabut bulu kemaluan. Berarti menunjukkan apa? Nabi aja mensyariatkan kepada kaum laki-laki kepada khitan. Maka menunjukkan apa? Indikasi daripada kata-kata Nabi bahwa Nabi juga sudah melakukan. Karena Nabi menyebutkan bukan fitrah kepada umatku, namun fitrah kepada laki-laki. Maka menunjukkan Nabi juga lelaki kan gitu. Istinbat ya berarti ya udah. Nah, makanya kadang ada hadis itu umum, ada hadis pentaksis masih umum, ditaksiskan lagi sampai dapat hukumnya gitu. Noah ya, Noah nggak ada diceritakan di khitan di PL ya? Enggak, cuma dia memang lahir dalam keadaan sudah berhitam. Itu di kabar ada nggak dijelasin itu Bang Mato? Ada, jelas ada. Tapi di PL yang di kanon nggak ada kan? Oh nggak ada. Itu nggak ada. Aku kemarin bahas itu. Adam aja bertobat nggak ada. Tesupanya Adam kan di Midras masalah. Pertobatannya Adam setelah melakukan dosa itu kan dia kan bertobat gitu loh dengan memotong lembu, seekor lembu, dan itu nggak ada di PL kanon, adanya di Midras. Makanya, mereka merasa yang di kanon itu udah sohi kali ya rasanya ya mereka itu. mereka nggak kenal apa tradisi orang mereka. Iya, nggak tahu mereka ada Sebiktaf sama CBLV itu. Iya, nggak tahu. Tunggu, selama karir debat nih, masalah hadis Nabi Allah menciptakan Adam di atas bentuknya itu udah terjawab belum? Apa bang? Nggak dengar aku terlibat tuh. Yang masalah ini, masalah hadis yang mengatakan Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, itu kan ayat yang di framing mereka, berarti menunjukkan apa? Ya Allah sama seperti manusia kan kata mereka gitu. Nah, itu terjawab di kitab Hamul Hawami di mana Allah tersebut berfaedah ma'iyah. Bahkan ada ayat korelasi yang menggunakan Allah tersebut berfaedah ma'iyah dengan makna ma'a. Allah menciptakan Adam beserta bentuknya Adam, namun itu pendapat yang dhaif ya. Karena itu kalau kita harus berpegang kepada majas isti'arah. Dah nanti yang satu ya dulu saya bahas. Di mana Allah itu berfaedah ma'iyah dan suratihi itu hunya dikembalikan ke Adam karena apa? Ada lanjutan dan bermula panjangnya. Nah, karena ada lanjutan itu, makanya Allah di situ berfaedah ma'iyah gitu. Kalau saya mau buktikan saya bisa buka kitabnya sekarang gitu. Berarti hunya kabarnya ke Adam berarti ya. Hunya ke Adam, tapi itu daif, tapi boleh amal. Arti daif di situ boleh amal karena untuk membersihkan wasaf Allah kepada Allah perlu bentuk gitu. Ya, jadi kalau kita mau gunakan bisa daif tapi bisa digunakan. Karena apa? Indikasi daripada kedaifan tersebut untuk membela Tuhan agar Tuhan itu tidak berhajat kepada bentuk. Maka kedaifan itu boleh dilakukan gitu. Nah, kalau seandainya kita ingin membahas dari majasnya ataupun ilmu sastranya, arti ala suratihi itu peminjaman lafal. Arti peminjaman lafal istiarah seperti kita meminjamkan untuk mengatakan seseorang yang berani. Wah, aku tadi lihat singa di lapangan bola. Nah, itu bisa jadi dua makna. Benar-benar dia melihat singa yang sebenarnya ataupun seseorang pemuda yang gagah berani yang kita juluki dengan lafal singa gitu. Begitu juga ala suratih Allah menunjukkan bagaimana di mana
Allah penciptaannya agung dan Allah itu juga bukan dalam bentuk ya, kita nggak boleh bilang dalam bentuk, zat Allah itu agung, maka manusia juga diagungkan dengan karena akalnya kan gitu. Maka diwakililah dengan kata suratih gitu. Itu pendapat yang kuatnya kalau kita mau pegang di atas majas istiarah gitu. Ini apa? Namun itu. Nah, tapi kalau untuk ke oten, cukup bawa alamaiyah aja. Dimana bilang aja ke mereka, ala itu kamu kira cuma satu faedahnya. Nah, gitu aja bilang. Nah, karena ada korelasi ya. Bentar ya, saya buka ini buat ilmu juga bagus ini. Ada korelasi ya, nggak satu ayat aja yang pakai ala ma'iyah itu. Ada ayat lain yang pakai ala itu berfaedah ma'iyah. Itu jilid berapa ya? Jilid 2 ya. Udah lanjut ya ngomongnya Pak. Ngomong-ngomong aja dulu ya kan. Nah ini dia ala 355. Menafsirkan Al-Quran ini seru loh, serius. Kita bisa tahu mujizat-mujizat di Al-Quran ini, wah luar biasa. Gak ada habisnya ya, alhamdulillah. Gak ada habisnya, mujizatnya luar biasa. Prediksi masa depan Bang Jibril, prediksi semua Alkitab, prediksi tentang masa depan ini udah diprediksi semuanya, luar biasa. Termasuk ini kalau tahu pendeta ini. Pendeta yang terkenal, pendeta di mana? Pendeta Roma siapalah namanya yang masuk Islam. Karena dia gini, dia kan pendeta itu berdebat juga nih, berdebat kayak kita nih berdebat. Setelah dia berdebat, dia membawa translate gitu. Dia pendeta ortodok. Saya lupa nama dia. Bentar saya lihat dulu ya nama dia ya. Pokoknya dia berdebat kayak kita nih. Ujung-ujungnya orang Islam yang berdebat dengan dia bilang gini, kamu mengartikan tidak boleh dengan translate. Persis seperti kita bilang. Ujung-ujungnya dia bilang gini, baiklah izinkan saya mengambil waktu entah berapa bulan dia ambil waktu ya. Ambil waktu, setelah itu kita akan mengadakan debat lagi. Saya akan mempelajari dengan konteks aslinya hanya untuk mencari kesalahan Al-Quran. Berarti dia mempelajari ilmu tafsir itu cuma nyari kesalahan Al-Quran. Ujung-ujungnya mu'alaf. Mu'alaf. Masuk Islam dia. Siap, bentar. Saya ambil dulu nama ya. Saya lupa ada saya membaca sejarah dia soalnya. Nah, itu Hilarion Hegi namanya. Hilarion Hegi. Itu seluruh dunia gempar gara-gara dia masuk Islam. Karena emang pendeta yang paham banget tentang Trinitas. Jadi dia ujung-ujungnya kan pendeta yang paham Trinitas nih ya ujung-ujungnya mereka nggak akan pernah lari daripada makan gorengan 3 tapi ngakunya 1, itu nggak akan pernah lari dari itu. Jadi ujung-ujungnya karena itu yang terus di-framing oleh orang Islam. Ketika dibawa ayat Al-Quran terus bisa disanggah daripada ilmu tafsir. Karena ibaratnya gini, ilmu tafsir sesuai kalimat ataupun sesuai undang-undang bahasa Arab, dia nggak bisa balas hal itu karena secara tidak langsung ya itu rumusnya kan gitu. Bagaimana dia akan menyalahi rumus kan gitu. Ujung-ujungnya dia bilang, ya udah saya akan mempelajari ilmu Al-Quran ini persis seperti yang kalian inginkan. Sastranya semua dia ikuti. Ujung-ujungnya masuk Islam, ganti dia nama menjadi Said Abdul Latif. Luar biasa tuh pendeta tuh. Ya, itu pendeta-pendeta di sini kalau dia mau teliti Al-Quran aja kalau diteliti sesuai konteks kodeks bahasanya masuk Islam, sumpah. Nyemplung malah tenggelam ya. Nyemplung. Bang Daman. Itu karena nggak terikat perpuluhan Bang Daman. Terikat perpuluhan gimana tuh maksud terikat perpuluhan? Saya nggak ngerti juga tuh. Kalau udah terikat perpuluhan berat lah ninggalkannya. Dia bahkan saya baca kisahnya kan di internet banyak tuh kan Hilarion Hegi itu. Dia sampai diburu pengen dibunuh. Karena dia emang salah satu orang kepercayaan Paus di Vatikan. Salah satu orang kepercayaan masuk Islam gara-gara pas dia teliti pelan-pelan loh kok enak kan gitu. Loh kok enak gitu. Langsung masuk Islam. Aneh. Hilarion.
Saya ini di grup sebelah saya ada lihat ini. Untung saya nggak Tapi bisa bahasa ada- Arab. Tapi Di ada grup cerita sebelah. yang sama yang abang bilang barusan itu ada. Saya malah dosen ateis itu dari Oxford apa Stanford apa Harvard ya, nanti deh saya ini. Itu keren dia jadi dia ateis, dosen. Habis itu dia lagi pindahan, dia lihat Al-Quran, dia selalu baca buku, lagi pindahan, bukunya udah dipindahin tapi dia belum pindah. Jadi dia Paul William, bukan, tunggu bentar saya lihat. Paul William, bukan. Abis itu dia baca Al-Quran, dia baca, dia nggak sengaja kan, kalau kita kan Al-Fatihah memang Maha besar, Maha benar Allah dengan segala firman ya. Kita kalau kita buka Al-Quran itu kan, kalau dari Al-Fatihah itu kan kita berdoa sama Allah kan, baru masuk intro ceritanya kan di Al-Baqarah kan. Nah jadi dia begitu buka baca, dia langsung, wih ini pinter banget yang baca, ini kreatif banget. Kok jadi gue baru buka bukunya gue udah berdoa gitu loh. Habis itu dibaca terus, akhirnya mualaf. Padahal dia dosen ateis loh di S3. Karena ada orang mungkin dari baca terjemahan, kalau emang niat nyari kebenaran dapat juga gitu kan. Cuman gini, kalau dari terjemahan, saya banyak itu. Saya meneliti dari terjemahan itu, kalau bukan mengkomen kemenak ya. Cuman ada beberapa arti kalau bisa, kan banyak itu pilihan bahasa, diganti pilihan-pilihan bahasanya. Itu banyak yang membuat kalau orang yang nggak paham Al-Quran bakal paham yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau menurut saya itu pilihan-pilihan bahasanya saja. Sehingga kadang-kadang pilihan bahasanya itu membuat sesuatu yang rancu gitu. Tapi nggak tahu juga di dalam kemenang itu ada siapa ya kan. Sehingga salah mengartikan nggak Iya, tahu juga kemenak kadang-kadang agak ngaco sih. kita.